Indonesia bersatu. Bangsaku rasa semua. Warga merdeka sang putih. Tiada yang Indonesia Raya. Merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya, untuk mengharapkan keberkahan akan acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan hati, menengadahkan tangan, seraya mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Abdul Aziz. Kepada Bapak Abdul Aziz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdu kama yang bagi wajhika karim wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam rangka sidang terbuka wisuda Sekolah Demokrasi KPU Kota Pramulit angkatan pertama tahun 2020. Jadikanlah hari ini sebagai tonggak sejarah bagi kami untuk memajukan demokrasi dan kepemiluan di bumi sebunian. Ya Allah, kami menyadari masih banyak kekhilafan dan kekurangan kami dalam menyelenggarakan program Sekolah Demokrasi. Untuk itulah, berikanlah kami kekuatan dalam meningkatkan kualitas sekolah demokrasi di masa-masa mendatang. Ya Allah yang Maha Penyayang, negara kami saat ini masih dihinggapi penyakit tak kasat mata bernama COVID-19. Untuk itu ya Allah, musnahkanlah penyakit ini dari negara kami, agar kami dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz. Selanjutnya, sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pramulit. Kepada Bapak Marjuansyah SIP, kami persilakan. Pagi tadi kan dibuka. Tapi memang dia ditunggu masa aku. Yang ini yang di belakang tuh malam ini kan dibuka. Mungkin memang dia jadi dibuka. Kalau enggak dipegang sengaja. Maksudnya bisa di-mute ya pesertanya ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titin Purwaningsi, Dr. Titin Purwaningsi SIP MSI, selaku Dekan Fakultas ISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh
Bapak Amra Muslimin, SD, MSI, selaku anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati anggota KPU beserta PLT, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Ketua dan anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang mungkin pada kesempatan kali ini juga sempat hadir. Yang kami hormati pula Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Prabu Muli. Yang kami hormati rekan-rekan anggota KPU Kota Prabu Muli beserta Sekretaris Kasubag dan jajaran Sekretariat KPU Kota Prabu Muli. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, MA Kota Prabu Muli. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru Pembimbing pelajar Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli yang berasal dari 16 sekolah, serta adik-adik peserta Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli Angkatan Pertama tahun 2020 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita semua senantiasa masih diberinya kesempatan keselamatan, kesehatan, sehingga kita semua dapat menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Terutama kita dapat hadir dalam sidang terbuka, wisuda siswa-siswi peserta Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli Angkatan Pertama tahun 2020. Shalawat serta salam tak lupa pula kita terus menandungkan, semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua khususnya umat muslim mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, program Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli yang kami laksanakan mulai pada tahun 2020 ini, terhitung bulan Maret sampai saat ini, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 masih tetap terus kita laksanakan dengan segala keterbatasan maupun kekurangan yang ada. Tentu banyak hal yang dapat kita pelajari, kita ambil hikmahnya dalam rangka untuk terus mau konsisten dan belajar dalam rangka terus melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan khususnya di Kota Prabu Muli. Alhamdulillahirabbil alamin, dari 16 sekolah yang terdiri dari 550 siswa pelajar yang mengikuti Sekolah Demokrasi di KPU Kota Prabu Muli serta peserta umum yang diikuti oleh sekitar 73 orang peserta. Pada kesempatan kali ini dapat kita wisuda. Tentu sama halnya seperti sekolah-sekolah yang ada di sekolah-sekolah secara formal. Kita pun juga melakukan tahapan demi tahapan, baik itu pembelajaran maupun tahapan kelulusan. Dari sekitar 623 siswa yang mengikuti program Sekolah Demokrasi ini, ada sekitar 202 siswa yang nantinya insya Allah akan kita wisuda dan kita berikan penghargaan dalam bentuk sertifikat yang tentunya insya Allah di kemudian hari bisa bermanfaat. Harapan kita melalui Sekolah Demokrasi ini, masyarakat Kota Prabu Muli, terutama generasi muda, baik pelajar maupun pemuda, ini dapat memahami secara mendalam terkait bagaimana implementasi demokrasi itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Kami berharap lulusan dari Sekolah Demokrasi Angkatan Pertama ini nantinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka nantinya suatu saat nanti mengikuti kontestasi pesta demokrasi baik di pemilu maupun pilkada, dapat mengambil peran aktif untuk memberikan proses demokrasi yang lebih baik ke depannya.
apalagi kita di Kota Prabu Muli khususnya. Insya Allah akan menyelenggarakan pilkada di tahun 2023 mendatang dan pemilu di tahun 2024. Harapan kita di pilkada maupun di pemilu 2003 maupun 2024 mendatang, tidak hanya angka partisipasi yang terus meningkat, tapi bagaimana kualitas demokratisasi itu sendiri juga ikut meningkat, sehingga dapat terpilih para pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana seorang pemimpin. Dan yang terakhir, program Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli ini sebagai salah satu sarana pendidikan pemilih berkelanjutan tentu tidak cukup atau tidak selesai di program saat ini saja. Akan tetapi akan terus dilaksanakan secara kontinu, berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Dan di tahun 2021 nanti program Sekolah Demokrasi kita akan terus kita laksanakan. Insya Allah nanti akan bekerja sama dengan pemerintah Kota Prabu Muli, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabu Muli. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada adik-adik peserta Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli angkatan pertama ini yang nantinya insya Allah akan kita wisuda. Dan tentu tidak cukup di sini, kami berharap alumni dari Sekolah Demokrasi ini nantinya akan membentuk satu komunitas-komunitas yang peduli terhadap persoalan-persoalan demokrasi, tidak hanya seputar tentang pemilu pilkada saja, tapi bagaimana proses berdemokrasi atau demokratisasi itu sendiri dapat berjalan dengan baik di Indonesia, khususnya di Bumi Seinggo Sepemunyian di Kota Prabu Muli ini. Untuk itu, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder, baik itu pemerintah Kota Prabu Muli, DPRD Kota Prabu Muli, Kesbangpol, kemudian stakeholder lainnya, khususnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah bekerja sama dengan kami. Tentu harapan kami ke depan kerjasama atau sinergisitas kolaborasi ini dapat terus kita lanjutkan dan kita tingkatkan lagi ke depannya, sehingga pelaksanaan Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli ke depan ini dapat lebih baik lagi. Dan kami pun juga mohon maaf apabila begitu banyak atau beberapa hal masih terjadi kekurangan atau kesalahan, apalagi terutama dalam masa pandemi COVID ini. Tentu semua persoalan menjadi bermunculan, terutama terkait bagaimana kita Sekolah Demokrasi yang harusnya tatap muka langsung kita laksanakan hari ini secara daring dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan ini tidak menjadi atau tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan terus mengambil peran sebagai anak muda untuk memperbaiki demokratisasi bangsa kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat kepada adik-adik peserta Sekolah Demokrasi angkatan pertama tahun 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marjuansa SIP yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan pemutaran video perjalanan kegiatan Sekolah Demokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli.
anak muda. Kesimpulan saya untuk menjadi 10 Kayak nyari konten menarik nih. Negara yang telah mengejar krisis ekonomi yang sangat besar. Lagi-lagi para pemuda yang menginginkan Dengarkan aku dengan fakta, tapi terima aku dengan rasa. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Amrah Muslimin, SEMSI, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Kepada Bapak Amrah Muslimin, SEMSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bumuli yang saya hormati, kemudian ada Mbak Titi dari FISIP UMJ Yogyakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Yang menghadiri melalui Zoom meeting juga dari perwakilan Kesbangpol Prabu Muli. Saya dengar tadi ada juga Ketua PWI Kota Prabu Muli, serta para undangan yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian terkhusus spesial nih buat seluruh teman-teman peserta kelas demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Prabu Muli ya. Pertama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat-Nya jualah kita dapat berkumpul walaupun tidak dapat bertatap muka langsung, namun pertemuan ini menjadi pertemuan yang bersejarah bagi kita semua karena hari ini tanggal 3 Desember 2020 ada sesungguhnya peristiwa penting di Prabu Muli. Ada sebuah acara yaitu wisuda dari kegiatan apa yang disebut dengan sekolah demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Prabu Muli. Izinkan saya mewakili Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari KPU Provinsi Sumatera Selatan sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Prabu Muli dan di beberapa KPU kabupaten kota juga dilaksanakan hal yang sama. Namun
karena ini pertama kali di Prabu Muli, kita berharap betul kegiatan ini dapat terus dilanjutkan pada periode tahun berikutnya. Apalagi sekarang hadir dari pemerintah Kota Prabu Muli, kita berharap betul support dari pemerintah Kota Prabu Muli dalam rangka bagaimana peran pemerintah melalui KPU Kota Prabu Muli dapat meningkatkan atau melaksanakan pendidikan politik, terutama bagi kelompok-kelompok muda di Kota Prabu Muli. Beberapa kegiatan saya pernah ikut secara langsung dalam proses belajar mengajar, yang selanjutnya mungkin perlu dilakukan evaluasi penting, terutama modul-modul yang harus diperbaiki, materi-materi yang harus diperbaiki, kemudian tidak menutup kemungkinan walaupun di beberapa waktu saya lihat Kota Prabu Muli sudah melibatkan begitu banyak pemateri dari Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan. Saya kira itu juga harus ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian khusus untuk peserta yang diwisuda hari ini, adik-adik tentu paling tidak sudah mengenal bagaimana politik ya secara tidak langsung, bagaimana pemilu, bagaimana pilkada, dari materi-materi yang adik-adik dapatkan selama ini. Saya berharap ada muncul kesadaran politik dari kita semua bahwa setiap anak bangsa itu punya hak dan kedudukan yang sama sesungguhnya, baik untuk memilih maupun dipilih. Nah, kalau untuk memilih, saya kira KPU dalam setiap pemilihan maupun setiap pemilu selalu berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan kesempatan, ruang kepada seluruh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, sekarang problematika kita adalah bagaimana hak untuk dipilih. Hak untuk dipilih itu saya kira kita juga harus mempersiapkan diri. Bagaimana selama ini begitu sulitnya partai politik mencari calon-calon legislatif, terutama calon-calon dari kelompok perempuan. Sehingga selama ini yang saya lihat di daerah terutama calon-calon yang diusulkan itu sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat 30%. Nah, saya berharap dari bibit-bibit yang kita didik hari ini akan mulai muncul kesadaran bahwa penting kita bukan hanya menjadi pemilih yang baik, tapi suatu saat kita adalah menjadi orang yang dipilih, tentu dengan niat yang baik untuk memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Kalau kita tidak mulai dari usia-usia dini sekarang, maka tentu kualitas pemilu yang akan datang akan terus stagnan pada kualitas seperti ini. Banyak hal-hal yang memang yang harus kita perbaiki, baik dari internal KPU sendiri, dari partai politik, terutama dari partai politik, sebagai penyedia calon-calon yang akan dipilih. Untuk itu saya memberikan ucapan selamat, kemudian ke depan saya berharap kesadaran politik yang muncul itu akan mengembangkan semangat adik-adik untuk lebih berkiprah, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun nanti suatu saat saya berharap akan muncul dari peserta ini mungkin sebagai calon legislatif atau insya Allah mungkin akan menjadi calon wali kota Prabu Muli di masa yang akan datang. Mudah-mudahan adik-adik semua tetap menjaga integritas, menjaga semangat untuk terus memacu diri, mengembangkan diri, karena tanggung jawab kemajuan Prabu Muli, kemajuan bangsa dan negara itu tergantung di pundak adik-adik semua. Selamat saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta. Kemudian saya kembali mengapresiasi kepada seluruh jajaran KPU Kota Prabu Muli, tetaplah bersemangat dengan kesederhanaan yang ada, dengan keterbatasan yang ada. Yakinlah apa yang Anda lakukan hari ini akan dapat dinikmati
oleh para pemulih di masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ibu Dr. Titin Purwaningsi, SIP, MSI, Dekan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk menyampaikan keynote speaker. Kepada Ibu Dr. Titin Purwaningsi, SIP, MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Amrah Muslimin, SMSI, anggota KPUD Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ketua KPUD Kota Prabu Mulih, Mas Marjuansyah, SIP, beserta seluruh anggota KPUD Prabu Mulih dan jajaran sekretariat KPUD. Yang kami hormati para kepala sekolah, unsur dari pemerintah Kota Prabu Mulih, para undangan, dan para peserta wisuda Sekolah Demokrasi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada kita semua, diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir secara online pada acara wisuda pada siang sampai sore hari ini. Alhamdulillah ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KPUD Prabu Mulih dengan menyelenggarakan sekolah demokrasi ini ya, karena ini merupakan kegiatan yang sangat penting seperti tadi disampaikan oleh Pak Amrah ya, bagaimana pendidikan politik bagi kaum muda, karena tadi juga disampaikan oleh Mas Marjuansyah bahwa peserta wisuda pada hari ini sebagian besar adalah siswa-siswi SMA ya, dan yang sederajat ya, sehingga pesertanya adalah para pemilih milenial yang mana atau para pemilih pemula juga yang mana perlu untuk memahami, perlu untuk meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran berdemokrasi. Bapak Ibu peserta wisuda dan Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta wisuda yang berbahagia ya. Beberapa hari yang lalu Mas Juan ya, saya memanggil Ketua KPUD Prabu Mulih ini Mas Juan ya, Bapak Marjuansyah SIP, karena Pak Marjuansyah ini adalah dulu mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan alhamdulillah masih muda sudah menjadi Ketua KPUD Prabu Mulih, dan dalam aktivitasnya itu kemudian menyebarkan upaya untuk memberikan atau meningkatkan kesadaran berdemokrasi di wilayah Kota Prabu Mulih ya. Beberapa waktu yang lalu menghubungi saya supaya memberikan keynote speech pada acara wisuda hari ini, dan tentunya saya sebagai dekan dan sebagai ibu ya, karena Mas Juan itu seperti anak saya sendiri, jadi saya juga tidak bisa menolak dan saya merasa bangga menjadi bagian dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan kerjasama antara Visipol UMY dengan KPUD Kota Prabu Mulih bisa ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga peserta
wisuda yang berbahagia, tentunya materi-materi mengenai demokrasi itu sudah diperoleh ya sejak awal mengikuti kuliah demokrasi ini, sehingga apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini mungkin merupakan rangkuman atau sedikit rangkuman ya mengenai demokrasi di Indonesia. Dan tentunya nanti fokus saya itu akan saya fokuskan pada mengapa kemudian kita penting untuk bicara mengenai demokrasi dan bagaimana peran kita di dalam pelaksanaan demokrasi. Baiklah, saya akan share screen ya. Materi pada hari ini. Oke, Bapak Ibu dan peserta wisuda. Jadi kalau kita bicara mengenai demokrasi, ya tentunya tidak terlepas dari konstitusi kita yang mengatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya, nah ini menunjukkan bahwa rakyatlah yang menentukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga secara umum kalau kita bicara mengenai demokrasi itu dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga posisi kita sebagai warga negara atau sebagai rakyat itu sangat penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sebenarnya bersumber dari kedaulatan yang ada di rakyat dan kemudian dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi secara umum kalau kita bicara mengenai demokrasi kan seperti itu. Halo. Nah, dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan ya kita juga mengenal istilah good governance ya, pemerintahan yang baik ya, bagaimana kemudian interaksi antara negara, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. Nah, interaksi antara negara, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil itu juga tidak terlepas dari konsep demokrasi ya. Kalau dulu kalau kita bicara mengenai hubungan negara dan rakyat ya hanya negara dan rakyat saja dan bersifat searah ya dari negara kepada rakyat. Tetapi dalam konsep demokrasi itu hubungannya bukan hanya searah tapi hubungannya dua arah. Dan dalam konsep good governance itu ada hubungan yang sinergi antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi atau negara, pasar dan masyarakat. Nah, sebenarnya demokrasi itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi demokrasi itu bukan tujuan ya, demokrasi itu adalah cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan proses demokrasi kita akan memperoleh bagaimana pelayanan yang baik. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu responsif, bagaimana pelayanan itu efektif, efisien, transparan, akuntabel, ya, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai dengan kehendak rakyat. Ya, jadi manifestasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sesuai dengan kehendak rakyat. Ya. Inilah sebenarnya esensi dari pelaksanaan atau penyelenggaraan demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, ya, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan manifestasi dari kehendak rakyat. Ya. Nah, kemudian kalau dari tiga arena tadi, Lins dan Stefan lebih memperluas, memerinci ya arena dalam demokratisasi itu dari masyarakat sipil, masyarakat politik,
birokrasi, kemudian ada jaminan kebebasan atau rule of law, dan masyarakat ekonomi. Tapi saya tidak akan membahas ini lebih jauh ya, karena di dalam materi-materi mungkin sudah diberikan juga. Ya. Nah, dalam memaknai demokrasi itu memang bisa dilihat dari banyak perspektif. Kita bisa melihat demokrasi secara prosedural atau agregatif atau deliberatif atau partisipatif ya. Jadi makna dari demokrasi itu ada banyak, tergantung dilihat dari perspektif dalam melihat demokrasinya itu. Nah, yang pertama itu demokrasi prosedural. Dalam demokrasi prosedural ini memandang demokrasi itu sebagai sebuah proses. Ya. Bagaimana proses di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penyelenggaraan negara itu dilaksanakan. Sehingga karakter dari demokrasi prosedural itu misalnya ada pejabat politik yang dipilih secara periodik, kemudian ada pemilu juga yang dilaksanakan secara periodik dan sebagainya. Jadi dilihat dari prosedur demokrasi. Ya. Tetapi tentunya dalam melihat demokrasi kita tidak cukup hanya secara prosedural saja ya, karena mungkin secara prosedurnya itu oke, bahwa pemimpin kita itu dipilih melalui demokrasi ya, dipilih melalui pemilu. Tetapi bagaimana dengan proses pemilunya? Ya, apakah pemilunya itu dilaksanakan secara jujur dan adil dan sebagainya? Ya, jadi prosedur demokrasi itu tidak cukup untuk memberikan makna demokrasi dalam arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tadi. Nah, kemudian yang kedua itu makna demokrasi secara agregatif ya, dari agregat. Jadi demokrasi itu dilihat dari mayoritasnya ya, dari berdasarkan preferensi mayoritas, berdasarkan pada jumlah terbanyak. Ya, sehingga kemudian di dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai demokrasi itu dilakukan dengan suara terbanyak, ya. Tapi juga kita melihat bahwa suara terbanyak pun itu juga belum tentu itu demokratis, ya. Kalau kita melihat makna dari substansi demokrasinya, mengapa? Ya, misalnya saja. Oke, seorang calon anggota legislatif atau seorang kepala daerah itu terpilih, dia memperoleh suara terbanyak, bukan hanya 50% plus 1, tapi bisa memperoleh 60% atau bahkan lebih gitu. Tetapi ternyata perolehannya itu berdasarkan pada atau didasarkan pada politik uang. Ya. Nah, ini kan juga tidak sesuai dengan standar nilai demokrasinya ya, karena kemudian ada transaksi suara yang kemudian digantikan atau dibarterkan dengan uang atau nilai barang tertentu itu. Jadi termasuk juga kalau kita bicara mayoritas ya, belum tentu yang umum atau yang diikuti oleh banyak orang itu yang baik atau yang benar gitu ya. Jadi kita harus memilah juga, mampu untuk memilah, tidak semua yang mayoritas itu tentu baik, meskipun dalam berdemokrasi itu pengambilan keputusan dengan suara mayoritas itu yang kita sepakati bersama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah deliberatif. Ya, bagaimana pengambilan keputusan itu dilaksanakan secara terbuka, secara transparan, bisa diakses oleh publik, ya. Kemudian juga ada diskusi publik untuk memperoleh masukan dari
masyarakat, untuk memperoleh masukan dari publik. Ya. Sehingga kemudian kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Ya, jadi melibatkan banyak orang, banyak aktor dengan ruang terbuka, transparan, sehingga kemudian keputusan yang diambil itu tidak keputusan yang diambil itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Ya. Nah, salah satu kasus yang kemarin misalnya mengenai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu ya, itu kan dianggap itu tidak terbuka, tidak transparan gitu ya. Jadi mestinya kalau secara deliberatif ya terbuka, transparan, bisa diakses oleh publik gitu. Dan yang keempat adalah partisipatif ya, menekankan pada partisipasi masyarakat, partisipasi warga, sehingga ada interaksi antara negara dengan warga negara, ada interaksi antara warga negara dengan pembuat keputusan ya. Nah, sebenarnya dalam konteks sekolah demokrasi ini adalah mengkaitkan atau merupakan sinergi ya dari berbagai makna demokrasi ini. Bagaimana peserta sekolah demokrasi itu memahami prosedur demokrasi, memahami prosedur di dalam pembuatan keputusan, kemudian juga memahami bagaimana partisipasi dan pentingnya partisipasi di dalam proses demokrasi, bagaimana pentingnya partisipasi di dalam proses pembuatan keputusan. Nah, kalau kita mengacu kepada Schumpeter misalnya, makna demokrasi itu ada dua. Yang pertama adalah metode untuk memilih pemimpin, ya, sehingga kita mengenal adanya pemilu atau pemilihan politik, pemilihan elit politik, baik itu di lingkup legislatif dengan pemilu DPD, DPRD, DPR, ya, maupun dalam pemilu eksekutif, pemilihan presiden, pilkada, sampai sebenarnya di tingkat lokal kan juga ada pemilihan kepala desa, pemilihan kepala dusun, ya itu kan metode untuk memilih pemimpin. Nah, kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik. Ya, bagaimana keputusan-keputusan politik itu dibuat dengan melibatkan masyarakat. Nah, keputusan-keputusan politik itu kita memang di dalam demokrasi kita dan demokrasi secara umum di berbagai negara itu kita menggunakan demokrasi perwakilan ya, karena kita tidak memungkinkan atau tidak mungkin untuk dilakukan demokrasi secara langsung ya, sehingga kemudian dalam pembuatan keputusan-keputusan politik di satu sisi itu kita mendelegasikan kepada wakil kita di lembaga legislatif, tetapi di sisi yang lain kita juga mempunyai hak untuk ikut serta di dalam proses pengambilan keputusan itu. Nah, dari dua makna demokrasi ini, baik itu metode untuk memilih pemimpin maupun sistem di dalam membuat kebijakan atau keputusan politik, itu ada dua komponen yang penting, yaitu kompetisi dan partisipasi. Bagaimana misalnya dalam pemilu itu tentunya ada kompetisi. Ada kompetisi yang fair antara kontestan, ya, antar calon, antar partai politik, antar caleg, ya. Ya karena apalagi dalam sistem pemilu kita ya dengan suara terbanyak itu kompetisi bukan hanya antar partai, tapi juga kompetisi antar caleg, bahkan antar caleg dalam satu partai pun itu juga ada kompetisi, ya. Dan kemudian bagaimana partisipasi masyarakat di dalam menentukan pemimpin politik ini? Semakin banyak partisipasinya, ya, semakin berkualitas partisipasi politik warga negara, itu semakin berkualitas pula pemimpin politik yang terpilih.
semakin legitimasinya semakin kuat dari pemimpin politik yang dipilih. Nah, demikian pula di dalam pembuatan keputusan-keputusan politik ada kompetisi, ada partisipasi. Kompetisi dalam arti ini kan di dalam proses pembuatan keputusan itu ada banyak alternatifnya, ya, ada banyak pendapat, ada banyak argumen. Nah, bagaimana kemudian adu argumen itu dilakukan? Ya, kompetisi dalam arti adu argumen mana dari berbagai alternatif kebijakan itu bisa dibuat keputusan yang terbaik, ya, dengan melibatkan warga, dengan partisipasi masyarakat itu. Tetapi sekali lagi partisipasi ini juga perlu kepedulian dari kita semua. Ruang partisipasi itu sudah diberikan, tapi kalau kita itu pasif, ya tentunya tidak akan mempunyai makna. Ya, jadi partisipasi itu akan mempunyai makna kalau kemudian masyarakatnya itu aktif. Ya. Nah, ada 3 nilai demokrasi. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah kesetaraan, dan yang ketiga adalah solidaritasnya. Ini penting di dalam praktek berdemokrasi, karena kita melihat bahwa kita menyadari adanya kebebasan, adanya hak asasi. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa hak asasi kita itu berbatasan dengan hak asasi orang lain. Kebebasan kita berbatasan dengan kebebasan orang lain, sehingga kita tidak bisa semaunya sendiri, ya. Kebebasan kita itu juga kebebasan yang dibatasi oleh norma-norma atau oleh etika yang kita sepakati bersama, ya, sehingga kemudian dengan kebebasan bukan berarti bebas semau gue gitu, ya, tetapi tentunya kebebasan kita itu juga harus disertai menghormati hak orang lain, ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan, karena kita saat ini, ya, menurut saya juga ada krisis dalam berdemokrasi, ya, karena kebebasan itu kemudian dimaknai lebih, ya, sehingga kemudian yang muncul misalnya, ya, di medsos, anak-anak milenial pasti paham, ya, bagaimana maraknya hoax, bagaimana maraknya fitnah antar calon atau mungkin antar partai, ya. Nah, ini yang perlu kita minimalisir, ya, bahwa kebebasan kita itu berbatasan dengan kebebasan orang lain dan juga harus menghormati hak-hak orang lain. Ya, sayangnya memang ada di dalam berpolitik kita juga masih minim keteladanan, ya, apalagi misalnya kaitannya dengan kebebasan pers, ya, kemudian yang dirujuk itu adalah orang-orang yang populer semata, ya, sehingga kemudian yang terjadi misalnya kita sering melihat debat di TV itu yang satu belum selesai bicara, yang satu sudah memotong emosi dan sebagainya, ya. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama, ya, bagaimana kemudian kita melaksanakan demokrasi, kita melaksanakan ada hak kebebasan bagi kita, tetapi dilaksanakan secara santun, ya. Kesetaraan saya kira cukup jelas, ya, bagaimana kita mempunyai hak yang sama dan itu dijamin undang-undang, dan ada solidaritas dalam konteks ini juga kaitannya dengan toleransi, ya, terhadap perbedaan pendapat, ya, toleransi terhadap keyakinan yang berbeda, toleransi terhadap partai yang berbeda, gitu. Jadi kalau partainya beda, ya kita tidak perlu gontok-gontokan, ya, bahkan dalam satu keluarga bisa jadi itu partainya
beda antara saya dengan suami saya itu partai yang dipilih mungkin saja berbeda, antara orang tua dengan anak bisa saja itu berbeda. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bertoleransi terhadap perbedaan-perbedaan itu dan kemudian kita menghormati hak orang lain. Peserta wisuda yang berbahagia, jadi ada beberapa ciri demokrasi, ya. Ada pemilu yang bebas dan adil, pejabat politik yang dipilih secara periodik, hak pilih inklusif, ya tadi kaitannya dengan kesetaraan tadi bahwa kita mempunyai hak pilih dan semua warga negara mempunyai hak yang sama. Ada kebebasan berbicara, tapi sekali lagi tadi kebebasan kita itu berbatasan dengan kebebasan orang lain. Ada kebebasan untuk berorganisasi, ya di dalam konstitusi kita kan juga ada kebebasan untuk berserikat dan kumpul, ya hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan-jabatan politik maupun pemerintahan. Jadi ini ciri-ciri dari demokrasi, tetapi ini kan juga kalau kita melihat karakter dari demokrasi dari Robert Dahl itu kan juga nuansanya prosedural, ya. Jadi substansinya bagaimana? Jadi misalnya pemilu yang bebas dan adil, pemilu yang jurdil itu seperti apa gitu? Bagaimana sikap kita kalau misalnya ditawari satu suara 100 atau 200.000 gitu, ya. Kalau kita berpikir jangka pendek mungkin menguntungkan dalam arti ya lumayanlah 100.000 bisa untuk traktir teman makan bakso misalnya 100-200.000 gitu, atau bisa untuk beli pulsa dalam kondisi seperti ini gitu. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita juga bertanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa dengan memilih calon-calon yang berkualitas, ya, calon-calon yang mempunyai integritas. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Amrah Muslimin ya bahwa ada perlu menjaga integritas. Nah, ini perlu kita lakukan sejak sekarang, ya. Bagaimana menjaga integritas itu? Ya, kalau ditawari politik uang, ya uang sejumlah uang misalnya, ya kita perlu melihat jangka panjang, ya jangka pendek mungkin menguntungkan, tapi yang kita lihat adalah jangka panjang dan kemajuan bangsa, masa depan bangsa. Ini yang dipertaruhkan, ya, karena kalau kita melihat bagaimana atau seberapa besar gaji anggota legislatif, berapa besar gaji atau pendapatan kepala daerah, itu kan tidak mampu untuk menutup biaya politik yang demikian besar. Ya, jadi di dalam pelaksanaan demokrasi kita perlu melakukan evaluasi, ya bagaimana proses pemilu itu dilakukan. Jadi evaluasi atau untuk melihat demokrasi itu bisa dilihat dari dua aspek, bagaimana pelaksanaan hak-hak politiknya dan kebebasan sipil. Hak-hak politik kaitannya dengan proses pemilu, ya. Kemudian juga terkait dengan pluralisme politik dan partisipasi, ya. Pluralisme dalam arti keberagaman, ya. Kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengenal di Indonesia ada banyak partai politik, ya. Ada banyak partai politik itu memberikan pendidikan politik bagi kita bahwa perbedaan itu tidak menjadi masalah, ya, menghargai pluralitas. Ya. Bagaimana fungsi pemerintahan itu bisa berjalan seperti tadi, responsif ya terhadap tuntutan masyarakat sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, kemudian kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, ya, hak asosiasi dan organisasi, ya, supremasi hukum dan otonomi pribadi. Jadi ini beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat
berdemokrasi. Nah, sebenarnya dari apa yang saya sampaikan tadi, dari apa yang saya sampaikan tadi, ya, jadi bagaimana peran atau posisi partisipasi masyarakat di dalam berdemokrasi? Bagaimana posisi kesadaran politik warga negara? Bagaimana posisi partisipasi masyarakat, pemahaman politik masyarakat itu menjadi sangat penting di dalam menentukan kualitas berdemokrasi kita. Ya. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu cukup kuat di media sosial, ya, di medsos, kaitannya dengan buku Matinya Demokrasi. Bagaimana demokrasi itu ternyata bisa mati atau akan mati, atau demokrasi itu menghadapi krisis, ya. Sampai saat ini kan kita memahami atau kita mengakui bahwa demokrasi itu merupakan satu-satunya cara yang terbaik yang kita lakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi ternyata itu juga ada kelemahan, ya. Matinya demokrasi itu kadang tidak dilakukan secara sengaja, ya, oleh masyarakat kita, tetapi pelan-pelan itu bisa terjadi karena perilaku kita atau sikap kita di dalam berbangsa dan bernegara, sikap kita di dalam berpolitik. Jadi misalnya kalau kita membaca dari bukunya How Democracies Die, itu kan ada beberapa unsur, ada beberapa elemen yang menyebabkan matinya demokrasi. Salah satunya adalah lemahnya komitmen terhadap demokrasi itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana komitmen kita terhadap demokrasi? Maksudnya komitmen terhadap demokrasi itu ya kita tunduk pada aturan main yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Kalau kita menyepakati bahwa suara mayoritas itu yang kita anut, ya sudah, kalau itu menjadi keputusan mayoritas ya kita hargai. Ya. Jadi komitmen terhadap demokrasi ini, ya, termasuk juga tadi banyaknya berita hoax dan kemudian kita percaya begitu saja, maraknya money politik, banyaknya korupsi di negara kita. Nah, kemudian juga munculnya kekerasan-kekerasan politik, ya, itu yang menyebabkan matinya demokrasi, termasuk juga membungkam kebebasan sipil, ya. Tetapi di sisi yang lain kebebasan yang sangat bebas, ya, yang tanpa norma, tanpa etika, itu juga bisa menyebabkan matinya demokrasi atau melemahnya demokrasi. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta wisuda yang berbahagia, jadi sekali lagi saya mengapresiasi Sekolah Demokrasi ini. Mudah-mudahan dengan Sekolah Demokrasi itu bisa memberikan penyadaran politik bagi kita, memberikan kesadaran bagi kita untuk memegang teguh komitmen dalam berdemokrasi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa budaya suatu masyarakat itu tercermin dalam budayanya berlalu lintas. Nah, kita bisa melihat juga budaya berdemokrasi kita dari budaya berlalu lintas. Bagaimana budaya berlalu lintas kita? Apakah kita taat pada aturan rambu-rambu lalu lintas? Apakah kita sudah punya SIM untuk mengendarai sepeda motor? Apakah kita kalau mendahului itu sudah sesuai dengan aturan? Apakah
kendaraan kita itu sudah memenuhi syarat untuk melaju di jalan raya, ya. Nah, ini yang perlu kita introspeksi bersama. Bagaimana budaya kita berlalu lintas? Kalau ternyata ya di video di YouTube itu kan banyak ternyata yang salah itu justru malah ngotot, ya, tidak mau disalahkan, sudah melanggar rambu lalu lintas atau jelas-jelas sudah jelas-jelas dia misalnya melawan arus dan sebagainya, ya. Nah, ini yang menjadi komitmen kita, menjadi introspeksi kita. Marilah kita berdemokrasi dengan santun. Marilah kita melaksanakan atau memaknai, mengaplikasikan demokrasi ini dan sesuai dengan aturan-aturan berdemokrasi. Kita mempunyai komitmen untuk berdemokrasi, sehingga demokrasi yang kita laksanakan, yang kita akui sebagai mekanisme di dalam penyelenggaraan politik berbangsa dan bernegara itu bisa berkualitas, sehingga kemudian pemimpin kita itu akan lahir pemimpin yang berkualitas, penyelenggaraan pemerintahan kita juga penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Saya kira itu sekedar rangkuman ya dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada KPUD Kota Prabu Mulih yang sudah menyelenggarakan kegiatan sekolah demokrasi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan berlanjut ya, bukan hanya sekolah demokrasi kali ini periode pertama, tapi juga bisa dilakukan sekolah demokrasi untuk periode-periode yang akan datang. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada semua peserta wisuda pada hari ini. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Titin Purwaningsi, SIP MSI atas penyampaian general speaker-nya. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan penetapan siswa-siswi Sekolah Demokrasi yang dinyatakan lulus yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Swantana ST, anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Mulih, Divisi Partisipasi Masyarakat. Kepada Bapak Andri Swantana ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Mulih. Waalaikumsalam. Di sini kami sampaikan terlebih dahulu bahwa memang ada beberapa nama-nama yang lulus dan tidak lulus. Ini disebabkan karena sekolah demokrasi kita memiliki standar kriteria kelulusan, sehingga ada yang lulus dan ada yang dinyatakan tidak lulus. Bagi yang lulus, kami ucapkan selamat, dan yang belum lulus, kami berharap bisa mengikuti program sekolah demokrasi gelombang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Mulih nomor 31/HK 03.1 KPT garing 1674/03 KPU Kota garing 11 Romawi garing 2020 tentang penetapan nama-nama peserta umum dan siswa-siswi SMK, SMA, MA Kota Prabu Mulih yang dinyatakan lulus dalam pembelajaran kegiatan Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Mulih tahun 2020 gelombang pertama. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Mulih menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan 1. Berita acara rapat pleno KPU Kota Prabu Muli nomor 56 garing PK garing 01 BA garing 1674 garing KPU Kota garing 11 Romawi garing 2020 tanggal 3 November 2020. 2. Berita acara rapat pleno KPU Kota Prabu Muli nomor 57 garing PK 01 BA garing 1674 garing KPU Kota garing 11 Romawi garing 2020 tanggal 30 November 2020. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli tentang penetapan nama-nama peserta umum dan siswa-siswi SMA, SMK, dan MA Kota Prabu Muli yang dinyatakan lulus dalam pembelajaran kegiatan Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli tahun 2020 gelombang pertama. Ke-1, KPU Kota Prabu Muli menetapkan sebanyak 26 orang peserta umum Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli tahun 2020 gelombang pertama yang dinyatakan lulus. Kedua, KPU Kota Prabu Muli menetapkan sebanyak 168 siswa-siswi SMA, SMK, MA yang berasal dari 16 sekolah di Kota Prabu Muli pada Sekolah Demokrasi KPU Kota Prabu Muli tahun 2020 gelombang pertama yang dinyatakan lulus, yang terdiri dari A. SMA Negeri 1 Prabu Muli sebanyak 7 orang, SMA Negeri 2 Prabu Muli sebanyak 7 orang, SMA Negeri 3 Prabu Muli sebanyak 20 orang, SMA Negeri 4 Prabu Muli sebanyak 1 orang, SMA Negeri 5 Prabu Muli sebanyak 3 orang, SMA Negeri 6 Prabu Muli sebanyak 18 orang, SMA Negeri 7 Prabu Muli sebanyak 32 orang, SMA Negeri 8 Prabu Muli sebanyak 3 orang, MAN 1 Prabu Muli sebanyak 8 orang, SMK Negeri 1 Prabu Muli sebanyak 6 orang, SMK Negeri 2 Prabu Muli sebanyak 7 orang, SMA PGRI Prabu Muli sebanyak 5 orang, SMK PGRI 1 Prabu Muli sebanyak 26 orang, SMK PGRI 2 Prabu Muli sebanyak 11 orang, SMK Pratiwi Prabu Muli sebanyak 4 orang, SMK Kesehatan Pelita Insani sebanyak 10 orang. Ketiga, nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam lampiran kedua yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran hibah pemerintah Kota Prabu Muli kepada KPU Kota Prabu Muli tahun anggaran 2020. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Prabu Muli pada tanggal 30 November 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli, Marjuansa. Putusan surat keputusan nomor 31 HK 03 KP garing 1674 garing 03 KPU garing Romawi 2020. Untuk nama-nama atau lampiran dari SK ini dapat dilihat dari screen yang bisa ditampilkan. Silakan.
Oke, kami ucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati yang telah dinyatakan lulus. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli kepada siswa perwakilan dari jalur umum dan dari jalur pelajar. Kepada Bapak Marjuansyah Muhammad Yahya Tarmizi selaku perwakilan dari jalur umum dan Andriansyah perwakilan dari jalur pelajar, kami persilakan untuk maju ke depan. Selamat kepada wisudawan-wisudawati yang telah dinyatakan lulus pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh melalui Sekolah Demokrasi ini dapat bermanfaat untuk ke depannya. Amin. Selanjutnya, penyampaian kesan dan ucapan terima kasih dari wisudawan-wisudawati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua KPU Kota Prabu Muli, Bapak Marjuansyah SIP beserta jajarannya, dan Bapak Ibu Guru pendamping Sekolah Demokrasi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya Andriansyah dari SMA Negeri 2 Prabu Muli, perwakilan siswa-siswi SMA di Kota Prabu Muli, anggota Sekolah Demokrasi. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak
Ibu, dan kepanitiaan program Sekolah Demokrasi yang sudah membimbing dan memberikan kami banyak ilmu. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya nanti. Saya Andriansyah dari SMA Negeri 2 Prabu Muli, perwakilan siswa-siswi SMA di Kota Prabu Muli, anggota Sekolah Demokrasi. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu, dan kepanitiaan program Sekolah Demokrasi yang sudah membimbing dan memberi kami banyak ilmu. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya nanti. Saya dan teman-teman saya juga berterima kasih kepada Bapak Ketua KPU Kota Prabu Muli beserta jajarannya yang sudah meluangkan banyak hal, terutama usaha dan juga materi, sehingga program Sekolah Demokrasi ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Saya dan teman-teman saya berharap agar program Sekolah Demokrasi ini bisa terlaksana untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan juga saya berharap kepada seluruh alumni Sekolah Demokrasi untuk mentransfer ilmu yang sudah didapat di Sekolah Demokrasi kepada orang lain. Ayo, bersama-sama kita mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bersama, kita pasti bisa. KPU Kota Prabu Muli melayani. Sekolah Demokrasi Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Nanda, apa dah? Ih, nggak ada apa. Nggak ada suaranya, Bu. Ayam lepas. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara sidang terbuka wisuda siswa-siswi Sekolah Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Muli Angkatan Pertama tahun 2020 pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Al-Fatihah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian.
Atas nama seluruh panitia penyelenggara, saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya buat adik-adik semua. Terima kasih Bu, terima kasih. Sama Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Halo guys, welcome back to my channel. Dadah Ibu. Assalamualaikum. Dinda Moni. Dadah guys. Ayo tanganmu. Pengambilan sertifikatnya bisa diambil di kantor KPU Kota Probolinggo. Oh iya Bu, siap Bu, siap. Siap Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau hari Selasa nanti ya bisa diambil. Saya Bu. Siap. Nengnya mana Bu? Nengnya mana Bu? Ya ya. Kantornya di samping Taman Jaya. Atau nanti perwakilan dari sekolah bisa nanti ngambil ke kantor. Perwakilan dari sekolah Bu. Perwakilan dari sekolah. Pak Amran Muslimin, ucapkan terima kasih. Bu, lama seluruh. Ya. Foto kamu Cak Trio Macan ya. Pada siswa-siswa. Ya. Kamera. Oi, ngapa Beb? Nadakan kamera. Habis pakai. Macan.